Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran 4 dan 5, yaitu tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat, fungsi organ pernafasan, ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Pembelajaran 4. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Sekarang bacalah teks yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adam. Kali Adam terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adam dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Adam sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adam. Sebagian besar pemandangan Kali Adam berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bungker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Bungker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bungker ini ada kamar mandi tabung oksigen, masker, listrik. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah anak-anak, dari bacaan Melihat Jejak Merapi di Kali Adam, kamu mengetahui salah satu jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Sekarang di mana kamu tinggal? Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Dan bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Tuliskan pada bukumu ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa? Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contohnya usaha jasa selain pariwisata adalah perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pembelajaran 5. Setiap saat kita bernafas, saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat mengembuskan nafas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Nah anak-anak, dari bacaan bernafas membutuhkan kekuatan tersebut, buatlah bagan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernafas. Kamu bisa melihat bantuan gambar berikut untuk membuat bagan tersebut.
Bernafas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernafasan kita dapat dilatih dengan berolahraga. Dengan organ pernafasan yang terlatih baik, kamu dapat mengatur pernafasan dengan lebih baik. Pengaturan pernafasan sangat diperlukan misalnya pada saat kamu bernyanyi. Ya, bernyanyi yang berjudul Gugur Bunga. Ayo coba nyanyikan lagu ini. Anak-anak, tahukah kamu bahwa lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor? Bagaimana ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1, 1, setengah 1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut ini. Adapun ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat sedih. Yang kedua, lagu kurang bersemangat. Dan yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri nada 6. Nah anak-anak, sekarang siapkan alat musik sederhana, misalnya pianika atau alat musik lain yang ada di daerahmu. Cobalah mainkan lagu Gugur Bunga dengan menggunakan musik tersebut. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Lina Retno. Jangan lupa subscribe.